Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad pagi, kita bisa kembali berkumpul, bermajlis, dan ini merupakan kemudahan dari Allah. Setelah kita diberi kemudahan untuk melakukan ibadah yang besar, yaitu salat subuh, yang ini merupakan keutamaan besar yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka ini merupakan seperti orang itu salat malam sepenuh malamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari risalah Futuh min Syama'il al-Muhammadiyah, yaitu beberapa petikan hadis yang menyebutkan tentang kepribadian dan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Kita membaca kitab ini, risalah ini, kita bertujuan agar kita bisa mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bisa mempraktekkan dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadisnya, yang kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam muamalah kita, dalam interaksi kita dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan manusia semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab yang terakhir kita sebutkan adalah ahadits fil akhlak. Itu menyebutkan tentang hadis-hadis tentang akhlak yang mulia. Ada beberapa hadis disebutkan oleh penulis rahimahullah, 22 hadis atau petikan hadis di sini. Dan kita terakhir pada nomor yang ke-14. Kita pada yang terakhir pada nomor yang ke-14 atau yang ke-15. Itu hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani, yang dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah,
Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafa. Orang yang lembut perangainya. Alladzina ya'lafun. Mereka orang yang ramah. Wa yu'lafun, dan mudah untuk seorang itu bermuamalah dengannya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ramah, tidak pula mudah untuk diajak bermuamalah. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara akhlak yang baik dalam seorang itu bermuamalah dengan manusia itu adalah qarib. Seorang itu dekat. Dekat dengan manusia dengan kebaikan-kebaikan yang dia berikan. Dekat dengan manusia dengan akhlak yang dia miliki. Dengan akhlak yang baik. Mudah bergaul. Ya. Dia mencurahkan apa yang dia bisa berikan kepada manusia. Qarib. Orang yang dekat. Sahal, orang yang mudah dalam bermuamalah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang terakhir. Yang kita sebutkan. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga mendapatkan pelajaran. Hendaklah seorang itu ketika bermuamalah dengan manusia, apakah dengan istrinya, apakah dengan orang-orang yang dekat dengannya, keluarga, kerabat, anak, hendaklah itu dia menjaga dari perkara-perkara yang akan menjadikan dia lari dari dirinya. Hendaklah dia itu menjaga dari perkara-perkara yang bisa menjadikan orang-orang yang dekat dengan itu lari dari dia. Tidak suka kepadanya. Mungkin dengan akhlak yang jelek, perangai yang buruk. Maka hendaklah yang seperti ini dijaga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dan hadis ini juga telah kita sebutkan kalau nggak salah kemarin terakhir. Su'ila Rasulullah alaihi salatu wassalam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Jelas. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah siapkan untuknya surga. Bahkan betapa banyak ayat dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat surga. Di antara sifat yang pertama yang Allah sebutkan, yang surga itu disiapkan untuk mereka adalah u'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. yakni orang yang berupaya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Dia pun dalam menjalankannya itu dibangun di atas ilmu, mengharap pahala dari Allah, meninggalkan kemaksiatan, menjaga batasan-batasan Allah di atas ilmu, dan dalam rangka takut dari siksanya, menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang pertama. Wa husnul khuluq. Kemudian akhlak perangai yang baik. Dan ini yang sudah kita sebutkan. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan yang lainnya dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minu ghirrun karim. Seorang mukmin itu adalah ghirrun karim, orang yang jujur, orang yang mulia. Maka di antara sifat orang yang beriman itu adalah jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Jadi apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang keluar dari tubuhnya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu orang yang beriman kepada Allah.
Di antara sifatnya adalah ghirrun karim, orang yang jujur, orang yang mulia. Tidak seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka itu menampakkan sesuatu amalan yang berbeda dengan hati mereka. Mereka menampakkan cinta ke dalam Islam, namun mereka menyembunyikan permusuhan, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Maka sifat orang mukmin itu jujur. Ya, jadi apa yang dia tampakkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wal fajiru khabbun laim. Orang yang jahat, fajir, itu adalah orang yang suka menipu. Ya. Baik menipu dengan ucapannya ataupun menipu dengan perbuatannya. Ya, seperti sifat orang-orang munafik. Fajir, khabbun, suka menipu, jahat. Ya, tidak memiliki kelembutan dengan manusia, orang yang jahat. Ini sifat orang yang beriman, orang yang jujur, orang yang lembut. Kemudian hadis berikutnya, masyarul muslimin rahimakumullah, hadis yang ke-17 dalam bab ini. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, disebutkan oleh Imam Albani dalam Mishkah annahu hasanun li ghairi, hadits hasan li ghairi. Al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anf. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang beriman itu adalah orang yang hayyin, orang yang mudah, ya, sahal dalam bermuamalah, tidak sulit untuk diajak bermuamalah, tidak sulit untuk diajak musyawarah. Orang yang mudah. Ya. Selagi itu adalah perkara yang mubah, maka dia mubah. Dia mudah dalam bermuamalah. Bukan dalam perkara yang haram, bermudah-mudahan, bukan. Mudah dia. Layyin, orang yang lembut. Orang yang lembut, ramah. Memiliki perangai yang baik. Kal jamalil anf. Seperti onta yang jinak. Seperti onta yang jinak. Itu orang yang beriman. Orang yang mudah. Orang yang lembut. Seperti onta yang jinak. In qida in qad. Jika onta itu diikat, maka onta itu pun tunduk. Sesuai dengan perintah pemiliknya. Ya, ditarik kemanapun dengan ikatannya itu, dia tunduk. Itu onta yang jinak. Demikian juga seorang mukmin. Ya, ketika ditunjukkan kepada yang hak, ketika diarahkan kepada kebaikan, hayyin, dia mudah. Ya, tidak menolak al-haq. Ya, dia menerima al-haq dan tidak merendahkan manusia. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang menolak al-haq. Dan mereka di waktu yang sama merendahkan manusia. Wa in unikha istanakha. Maka jika onta itu diderumkan, maka onta itu pun akan berderum. Akan merendah. Itulah kondisi gambaran seorang mukmin yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti halnya onta yang jinak. Yang mudah dalam bermuamalah. Yang lembut dalam bermuamalah. Tidak sulit. Ya. Kita saja memiliki hewan piaraan yang itu mungkin sulit untuk kita kondisikan. Itu perkara yang berat. Demikian juga ketika kita bermuamalah dengan manusia. Apalagi itu seorang mukmin. Ya, sulit diajak ini, sulit diajak itu, sulit. Ya. Maka sifat seorang mukmin masyarul muslimin adalah hayyin layyin. Orang yang mudah dan orang yang lembut. Ya. Orang yang kepenakan. Yang ke-18 sekarang. Kita masuk ke hadis yang ke-18. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.
Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kata Rasulullah, seorang mukmin adalah orang yang dia bercampur dengan manusia. Yang dia bermuamalah dengan manusia. Dan dia sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Orang mukmin yang bercampur dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, sabar dengan gangguan-gangguan mereka, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang menyendiri, dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bermuamalah, tidak mau bercampur dengan manusia, dan tidak sabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan perbandingan antara seorang mukmin yang dia itu bercampur dengan manusia yang mungkin kondisinya tidak seperti dia, maka dia akan dapatkan berbagai perkara yang itu menyakiti dirinya, dicela, dicemooh. Namun dia bersabar. Ya. Dalam mendapatkan gangguan-gangguan dari mereka, mungkin gangguan lisan, mungkin gangguan perbuatan. Ya. Dia bersabar. Itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lari dari mereka, yang menyendiri, tidak mau mendapatkan gangguan dari mereka. Ya, walaupun keduanya sama-sama mukmin, namun mukmin yang pertama itu lebih baik. Ya, mukmin yang pertama lebih baik karena dia memiliki sifat sabar. Ya, memiliki sifat sabar. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada kita bahwa seorang mukmin yang dia bermuamalah dengan manusia, pasti dan pasti dalam hubungannya itu akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagian dengan sebagian yang lainnya itu sebagai fitnah. Apakah dia akan bersabar atau tidak? Seorang istri bisa jadi menjadi ujian bagi seorang suami. Seorang suami bisa menjadi ujian bagi sang istri. Demikianlah Allah jadikan manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya menjadi fitnah. Maka barang siapa yang tetap bermuamalah dengan mereka, bermuamalah dengan manusia dan sabar ketika mendapatkan gangguan-gangguan mereka, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang sendiri tidak mau bercampur dengan mereka dengan alasan akan mendapatkan sekian banyak gangguan tadi. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga mendidik kita agar kita lebih banyak berlapang dada. Ya. Kita bergaul dengan manusia. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sifat mereka itu senang dan sering terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu, setiap anak Adam itu sering berbuat salah. Baik salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Maka sikap orang yang dalam menghadapi kesalahan tersebut adalah sabar. Menasehatinya, memaafkannya, dan itu nanti akan diajarkan pada sifat berikutnya. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah, seorang mukmin yang tegar, yang tabah, ya, dalam menghadapi kondisi manusia yang mungkin berbeda-beda. Ya. Baik ada ucapannya yang kasar, ucapannya yang seperti ini, perbuatannya yang seperti itu, dia sabar. Itu lebih baik kata Rasulullah dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bercampur dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ya. Apalagi ketika seorang mukmin itu ingin menegakkan yang hak, ingin menampakkan yang sunnah, ingin menampakkan ajaran yang hak dari Rasul alaihi salatu wassalam, tentu hal ini lebih ujian demi ujian akan dia dapatkan.
Rintangan demi rintangan dia akan hadapi. Dan itu adalah sunnatullah. Ya. Kita lihat manusia yang terbaik dalam hal ini. Rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia yang terbaik. Namun Rasul alaihi salatu wassalam juga banyak memiliki musuh. Banyak orang yang benci kepada Rasul dari kalangan kaum musyrikin. Banyak orang yang ingin mencelakakan Rasulullah. Banyak orang yang kemudian menyakiti Rasul dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam dalam menyebarkan Islam. Banyak gangguan, rintangan di tengah jalan. Bahkan mereka kaum musyrikin sepakat untuk mencelakakan Rasul. Menghilangkan Rasul dari permukaan bumi ini, membunuhnya. Itu mereka. Namun Rasul tetap bersabar. Tidak kemudian lari dan mengurungkan diri dari dakwah, tidak. Tetap mengamalkan, mendakwahkan al-haq, menyebarkan tauhid, menghadapi apa yang ada pada mereka. Dan sabar tentunya, masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap kali tingkat keimanan seorang itu meninggi, tingkat kesemangatan seorang itu dalam mengamalkan Islam itu semakin kuat, maka ujian dia pun semakin berat. Ya. Demikian masyarul muslimin rahimakumullah, sunnatullah. Ya, sunnatullah. Maka ujian yang paling besar adalah ujian yang menimpa para nabi yang membawa al-haq, membawa petunjuk, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, dibenci oleh ayahnya. Ya, Nabi Lut dimusuhi oleh istrinya. Nabi Nuh demikian juga dimusuhi oleh anaknya. Demikianlah perjuangan mereka para nabi dan rasul. Ya, mau tidak mau mereka harus menegakkan tauhid, harus berhadapan dengan manusia, bermuamalah dengan mereka, sabar dari gangguan-gangguan yang menimpa mereka. Maka masyarul muslimin, ya, jika hal itu menimpa kita, maka itu sunnatullah. Ya, kita berdakwah menampakkan al-haq, menjelaskan al-haq, menjelaskan tauhid, ya, menjelaskan sunnah. Kita mendapati gangguan, rintangan, itu sebuah perkara yang sudah terjadi dan dialami oleh umat-umat terdahulu. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, seorang mukmin yang dia bercampur dengan manusia, bermuamalah dengan mereka, ya, bersabar atas gangguan-gangguan yang dia dapati dari manusia, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau bercampur dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ya. Sampai pun dalam perkara dan lingkup yang terkecil, masyarul muslimin. Manusia itu memang ujian. Ya. Sebagian kita dengan sebagian yang lainnya itu ujian. Kita memiliki teman contohnya, sahabat. Terkadang kita diuji dengan sahabat kita. Ya. Mungkin dia tidak sejalan dengan kita. Mungkin dia memiliki sifat-sifat yang tidak kita senangi. Ya. Gak usah jauh-jauh, itu sahabat, keluarga sendiri, istri kita, suami kita, anak kita. Terkadang ujian bagi kita. Istri kita terkadang melakukan perkara-perkara atau ucapan yang menyakiti hati kita. Demikian juga sebaliknya suami, anak terlebih. Terkadang anak melakukan perkara-perkara yang menjadikan hati orang tua itu marah. Ujian. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, kata Allah. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian akan bersabar? Karena masyarul muslimin, hadis ini ya menjelaskan perbandingan seorang mukmin yang sabar dalam bermuamalah dengan manusia itu lebih baik. Ya, dibandingkan seorang mukmin yang menyendiri, tidak mau bergaul dengan manusia. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19 dalam bab ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi khiyarikum." Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Maukah aku beritakan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah.
sampaikan kepada kami. Ya. Kalau bahasa kita ya, tentu ya Rasul, sampaikan hal itu kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum aqwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Kata Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling panjang umurnya, paling baik akhlaknya. Itu seorang mukmin yang orang yang terbaik adalah orang yang memiliki umur yang panjang. Allah berikan taufik dalam umurnya itu akhlak yang mulia. Memiliki amalan-amalan yang soleh. Baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia. Ya. Dan itu seperti hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nas, ya. Apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Itu manusia yang baik. Khairun nas, baik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, Allah berikan kepadanya umur yang panjang, bukan berhenti di situ. Ya, jadi umur yang panjang itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kejelekan. Ketika tidak dilanjutkan yang berikutnya, wa hasuna amaluh, baik amalnya. Ketika umur yang Allah berikan kepadanya itu dia gunakan dalam kebaikan. Dia benar-benar memperhatikan waktu-waktu demi waktu yang dia miliki. Hari demi hari yang berlalu pada dirinya. Dia selalu memperhatikan apakah kebaikan apa yang aku lakukan di hari ini, kebaikan apa yang akan aku lakukan. Terus seperti itu dia mengkoreksi dirinya. Ini seorang mukmin yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Seperti hadis ini. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya, yang baik akhlaknya, yang baik amalnya. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa syarrun nas man tala umruhu ya, wa syarr amaluh ya, wa si'a amaluh. Sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Dipanjangkan umurnya bukan kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menjauh. Ya, jadi umur yang dia miliki itu sebagai apa? Istidraj bagi dia. Ya. Sebagai sarana dia semakin jauh dari Allah. Ya. Semakin banyak melakukan kemaksiatan, perkara-perkara dosa. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua apa yang kita miliki dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu umur itu termasuk nikmat. Apakah itu kesempatan, kesehatan, harta, itu bisa menjadi kebaikan bagi kita. Sebaliknya juga bisa menjadi kejelekan bagi kita. Istidraj dari Allah. Ya, oleh karena itu kata para ulama, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahuwa baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah baliyah, itu bencana. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, itu adalah bencana dari Allah. Istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan itu nikmat, bisa menjadi nikmat yang sesungguhnya manakala kesehatan itu membawa kita dalam kebaikan. Harta yang kita miliki bisa menjadi nikmat, kemudian nikmat berikutnya ketika membawa kita dalam ketaatan. Namun ketika itu semua membawa kita dalam kemaksiatan, membawa kita semakin jauh dari Allah, menjadikan itu semua sebagai sebab kita bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, hadis yang ke-20. Tinggal 3 hadis dalam hadis ini. Adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Kata Rasulullah, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya.
Kata Rasulullah, ada 4 perangai. Ada 4 perkara. Apabila 4 perkara itu ada pada dirimu, maka tidak membahayakanmu ya, apa yang terluput darimu dari kehidupan dunia. Kata Rasulullah, ada 4 perkara yang apabila ada pada dirimu, tidak mengapa, tidak membahayakan dirimu sesuatu yang terluput darimu dari perkara dunia. Artinya, ketika engkau memiliki 4 perkara ini, engkau terluput dari banyak kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak mengapa. Tidak menjadikan engkau rugi, tidak membahayakan dirimu selama engkau memiliki 4 perangai ini. Ya. Walaupun banyak cita-cita dari perkara dunia yang gagal engkau dapatkan. Karena setiap manusia, ma'asyiral muslimin, tentu memiliki harapan. Memiliki cita-cita dalam hidupnya. Ya. Baik itu cita-cita yang tinggi, yaitu kehidupan akhirat atau kehidupan dunia. Banyak seorang mukmin itu memiliki cita-cita. Namun ketika ternyata dari apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, dari perkara dunia itu semua gagal. Terluput kita dapatkan. Namun kita memiliki 4 perkara ini, kata Rasul, enggak rugi kamu. Ketika engkau memiliki 4 perkara ini. Ada pada dirimu. Tidak membahayakanmu apa yang terluput darimu dari kehidupan dunia. Tidak rugi, tidak bahaya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, sidqul hadis. Orang yang memiliki sifat yang jujur dalam ucapan. Ya, sidq. Orang yang jujur. Hifdul amanah. Menjaga amanah. Wa husnul khuluq. Memiliki perangai yang baik. Wa iffatul mat'amin. Dan dia makan, minum dari harta yang iffah. Harta yang halal. Bukan daging itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Ketika 4 perkara ini ada pada seorang mukmin, maka tidak membahayakan dirinya semua apa yang terluput dari kehidupan dunia. Ketika dia memiliki 4 perkara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 perkara ini kalau kita pandang dengan kacamata manusia itu mungkin perkara biasa. Bahkan mungkin ada di antara manusia yang menilai 4 perkara itu tidak ada nilainya. Ya. Bahkan tidak sebanding dengan apa yang diinginkan dari kehidupan dunia. Tidak sebanding dengan apa yang kita cita-citakan dari perkara dunia. Namun ketika kita lihat dengan kacamata syariat, ya, 4 perkara ini adalah perkara yang besar. Kunci dari seorang itu mendapatkan barokah dalam hidupnya. Kunci seorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dalam hidupnya. Ketika 4 perkara ini dia miliki. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Rasul. 4 perkara yang apabila ada pada dirimu, tidak membahayakanmu apa yang terluput darimu dari kehidupan dunia. Yang pertama kata Rasulullah SAW, adalah sidqul hadis. Orang yang memiliki sifat yang jujur. Jujur dalam ucapan. Ya. Ketika seorang mukmin ini memiliki sifat kejujuran, maka semua aktivitas yang keluar dari tubuhnya akan diberkahi oleh Allah. Akan mendatangkan barokah. Allah akan titipkan kebaikan dalam semua amalnya. Semua apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika seorang itu jujur. Contoh ilmu. Orang yang jujur dalam ilmunya akan barokah ilmunya. Muamalah. Dia jujur dalam muamalahnya. Allah akan berikan barokah dalam muamalahnya. Harta yang dia dapatkan dari perkara yang jujur. Allah akan berkahi hartanya. Semua perkara. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Lau sadaku lakana khairan lahum." Allah seandainya mereka jujur itu, kebaikan bagi mereka. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan 2 orang yang melakukan jual beli, ya,
Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-bay'ani bil khiyar, jual beli itu ada hak pilih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bai'ihima. Maka barang siapa yang dia jujur dalam jual belinya, menjelaskan cacat dagangannya, Allah akan turunkan berkah pada perdagangan tersebut. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika keduanya itu saling dusta, sang pembeli dusta dengan mata uangnya, sang penjual dusta dengan barang dagangannya, dia tutupi dari aibnya, dia sembunyikan cacat dagangannya, tidak dijelaskan. Ya. Maka kata Allah, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut barakah itu dari perdagangannya. Uang yang didapatkan oleh sang pembeli tidak barokah. Barang yang dia dapatkan dari sang penjual tidak mendatangkan barokah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidq itu merupakan kunci dari segala kebaikan. Kunci dari segala kebaikan, ma'asyiral muslimin. Maka ketika seorang hamba memiliki sifat ini, dia tidak membahayakan dirinya semua apa yang terluput dari kehidupan dunia. Karena dia memiliki bekal dan kunci untuk bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sifat ini hari demi hari mulai terkikis. Bahkan syaitan menampakkan pada manusia itu bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menakutkan. Contoh seorang pedagang, ya, syaitan itu akan datang kepadanya, menghampirinya, ya, dan akan membisikkan kepadanya bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Kalau jujur, ya pedagang, pembeli pada lari. Kalau jujur, ya tidak dapat untung banyak. Jadi takut-takuti dia. Dikesankan sesuatu yang mengerikan oleh syaitan. Itu jujur. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, barang siapa yang menetapi kejujuran ini, ya, maka itu kebaikan bagi dia. Kebaikan bagi dirinya, kebaikan dari apa yang dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisidq. Ya, wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan ke dalam kebaikan. Ya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Kejujuran itu kebaikan, melahirkan kebaikan yang berikutnya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah awalnya jujur, ma'asyiral muslimin, kedepannya itu akan baik. Segala urusannya akan mudah. Ya. Namun sebaliknya, kalau sebuah perkara, sebuah amalan kok diawali dengan kedustaan, akan mengantarkan kepada kejelekan. Kedustaan berikutnya, kedustaan berikutnya. Dan itu benar apa kata Rasul. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Sebaliknya, kedustaan akan mengantarkan kepada kejelekan, kejelekan akan mengantarkan ke dalam neraka. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ini dimiliki oleh seseorang, itu akan baik semua aktivitas hidupnya. Ucapannya terjaga, tidak mudah untuk mengeluarkan ucapan dari lisannya, diperhatikan jujur atau tidak. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantas jikalau Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga bagi orang-orang yang jujur. Kata Allah dalam akhir surat Al-Maidah, qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah berkata, hari ini, hari kiamat, adalah hari yang bermanfaat kejujuran orang yang jujur. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagi mereka keridhaan Allah, mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat berikutnya. Perangai berikutnya kata Rasul adalah hifdzul amanah. Orang yang menjaga amanah. Amanah itu adalah semua perkara yang dibebankan kepada dirinya.
Baik dengan lisan atau dengan tulisan. Ketika dia telah menerima amanah tersebut, maka yang wajib bagi dia adalah menjaga amanah tadi. Setiap kita manusia itu memiliki amanah pada pundak-pundak kita, masyarakat muslimin. Kita sebagai hamba Allah memiliki amanah besar untuk kita mewujudkan, menegakkan hakikat tujuan penciptaan kita beribadah. Itu amanah dari Allah. Ya. Allah katakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanata ila ahliha. Untuk menunaikan amanah kepada pemilik-pemiliknya. Setiap kita memiliki amanah. Ya. Keluarga itu amanah. Pekerjaan itu amanah. Amanah itu banyak, masyarakat muslimin. Dan wajib semua itu untuk kita jaga. Tidak kita sia-siakan. Ya. Bahkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat ahlul jannah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ahlul jannah, penduduk surga. Maka di antara sifat yang nampak pada diri mereka, Allah sebutkan, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Mereka itu adalah orang-orang yang menjaga janji dan amanah-amanah mereka. Ya. Jadi ini bukan perkara remeh. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul ini memang ya, kunci seorang itu mendapatkan kebaikan. Jujur, sifat dari sifat ahlul jannah. Hifdzul amanah juga seperti itu. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Ma'arij, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Mereka penduduk-penduduk surga itu adalah orang yang menjaga amanah mereka dan menjaga janji-janji yang mereka ucapkan. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita itu menjaga janji-janji kita, menjaga amanah-amanah kita. Anak itu amanah, istri itu amanah, keluarga itu amanah. Ya. Dan kita sebagai hamba Allah juga memiliki amanah yang besar. Ya. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Dan ini pembahasan kita. Dan telah kita sebutkan masyarul muslimin, ini juga kunci untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikan yang terbesar, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati tadi, ketika Rasul ditanya oleh sahabatnya, perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Jadi 3 perkara ini masyarul muslimin, sidqul hadis, hifdzul amanah, husnul khuluq, itu adalah perkara-perkara yang bisa seorang bisa mendapatkan kebaikan yang besar. Bisa mendapatkan al-jannah. Sifat min sifati ahli al-jannah. Yang keempat kata Rasulullah, iffatun mat'amin. Seorang yang makanan dan minumannya itu dari perkara yang iffah. Dari perkara yang halal. Dari perkara yang halal. Makanan yang dia makan, walaupun mungkin sedikit, halal. Jadi yang dia perhatikan, yang dia prioritaskan itu adalah kehalalan, bukan banyaknya. Barokah yang dia kejar. Bukan banyaknya sesuatu yang dia dapatkan. Ya. Jadi harta yang dia dapatkan, makanan yang dia dapatkan, minuman yang dia minum, itu adalah harta yang halal. Ya. Harta yang halal. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin, fannaru awlabi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, minuman yang haram, maka neraka itu lebih pantas bagi dia. Ya. Dan ketika seorang hamba, dia makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, tubuhnya tumbuh dari perkara-perkara yang halal, maka itu sebab dia juga mendapatkan kebaikan. Ya, doa yang dia panjatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ke-20. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan ya. Tinggal 2. Yang ke-21. Inna Allah lam yab'athuni mu'annitan wala muta'annitan. Walakin ba'athani mu'alliman muyassara.
muyassira. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutusku untuk menjadikan manusia itu susah dan sengsara. Akan tetapi Allah mengutusku untuk mengajari mereka dan memudahkan mereka. Jadi diutusnya Rasul bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menyusahkan. Jadi syariat Islam ini bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menjadikan seorang itu sulit. Namun untuk memberikan kemudahan bagi manusia bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Hadis yang terakhir, masyarakat muslimin, kita tutup dengan hadis ini. Hadis yang ke-22 dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Albani. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ana za'imun fi baitin fi radadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia hak. Dia yang benar. Dia meninggalkan perdebatan. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Aku jamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Jadi dalam keadaan bercanda pun dia tinggalkan dusta. Karena dusta itu walaupun dalam kondisi bercanda itu tetap haram. Itu dusta. Kata Rasulullah, yasluh fi jiddin wala hazlin. Dusta itu tidak boleh. Baik dalam keadaan sungguh-sungguh ataupun main-main. Wala an ya'ida ahadukum waladau syai'an thumma la yunjizun. Tidaklah, janganlah salah seorang di antara kalian menjanjikan kepada anaknya sesuatu, kemudian dia ingkari. Itu dusta. Ya, kita janjikan, nanti saya belikan ini. Kemudian diingkari lagi. Diingkari, itu dusta. Walaupun perkara kecil. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, kata Rasul. Aku jamin sebuah rumah di dalam surga, bagian surga yang paling atas bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya mendapatkan rumah yang paling tinggi di dalam surga. Ini jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan, dorongan, motivasi agar kita memiliki akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita dan sebab agar kita bisa memilikinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah yang bisa kita sebutkan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab doa Nabi untuk meminta akhlak yang baik. Contoh doa-doa yang diajarkan oleh Rasul untuk meminta akhlak yang mulia. Demikian masyarakat muslimin, naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.